Assalamualaikum mitra bisnis, bertemu lagi dengan saya Hamri Gusman dalam ulasan inspirasi 50 pengusaha sukses. Nah, hari ini ada sesuatu yang unik dan juga spesial karena hari ini saya ingin mengulas pengusaha pangkas rambut yang sukses. Siapa yang rambutnya gondrong? Nah, saya referensikan untuk datang ke barbershop ini. Dan yang lebih unik lagi, beliau sebelum menjadi seorang pengusaha pangkas rambut sukses hanya seorang office boy. Waduh, ya kebayang dong sekarang seperti apa suksesnya. Nah, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Imam Turidi. Ya, seorang pengusaha pangkas rambut sukses dengan 13 cabang ya di kota Depok. Nah, Pak Imam, mitra bisnis kita seluruh Indonesia pengen dengar langsung dari Pak Imam. Bagaimana awal mulanya Pak Imam bisa merintis usaha pangkas rambut? Berkaitan dengan pertanyaan yang Mas Hamri sampaikan mengenai pangkas rambut itu sebenarnya awalnya malah iseng-iseng, nggak serius. Iseng-iseng aja. Saya jalan-jalan di situ melihat konsep barbershop yang tidak rapi, terus tempatnya kurang bersih. Di situ ada pemikiran dengan tarif yang murah tapi di konsep yang lebih bersih, lebih apik, Kualitasnya lebih bagus ya. Lebih bagus, ya mudah-mudahan bisa memberikan servis kepada pelanggan. Itu awalnya. Tahun berapa itu Pak waktu cari ilhamnya itu? Kurang lebih tahun 2009-2010. Oke, 2009-2010. Iya. Setelah itu Pak Imam belajar pangkas rambut atau gimana untuk memulai barbershop yang pertama? Nah, saya itu backgroundnya itu memang tidak bisa mangkas, ya saya cari partner yang memang bisa mengelola tempat pangkas rambut. Gitu. Akhirnya saya mengintip sedikit ya konsep-konsep pengusaha yang sudah sukses di bidang pangkas rambut. Karena Pak Imam ini tidak bisa pangkas rambut, akhirnya merekrut orang yang bisa pangkas rambut. Nah, itu Pak Imam menerapkan sistem mereka digaji atau kemitraan atau bagaimana? Iya, kalau konsepnya memang kemitraan, kita kerjasama dengan para pemangkas yang mengelola pangkas rambut kita. Ternyata bentuk kerjasama itu bisa langgeng ya, bisa. Ya, alhamdulillah langgeng. Iya. Karena memang kita juga menerapkan standarisasi yang umumnya ada di pangkas rambut ya. Baik Pak Imam, kira-kira kalau kita bisnis, kita punya produk baik jasa atau barang kan harus ada keunggulan. Nah, keunggulan pangkas rambut trendy ini kira-kira apa ya? Keunggulannya ya pertama adalah higienis, bersih. Higienis. Oh aduh, saya lihat di sini mitra bisnis ini nggak ada puntung rokok. Iya, nggak ada asap-asap rokok, yang bersih Pak ya. Walaupun nggak ada tulisan no smoking, tapi bebas dari rokok. Bebas asap rokok. Terus apa lagi Pak? Yang kedua. Terus tarifnya murah. Tarif murah berapa sih? Murah 20.000. Wah, 20.000 nih AC, sejuk, ada TV, ya. Minum juga boleh Pak ya? Minum boleh. Aduh, ya sampai kembung boleh. Ada wifi juga. Wifi ada. Wah, luar biasa deh. Jadi benar-benar keunggulan ini yang coba ditawarkan. Cuman yang jelas kualitas atau skill dari tenaga pemangkas ini ahli ya. Ahli. Udah pasti bagus ya. Pasti bagus. Waduh. Kalau nggak bagus nanti kita pulang. Oke. Jadi itu nilai tambah yang diberikan oleh barbershop trendy milik Pak Imam Turidi. Nah, biasanya kalau orang baru merintis bisnis itu banyak terkendala ya. Mungkin terkendala modal lah, terkendala skill, lalu terkendala juga harus keluar dari zona nyaman ya. Nah, bagaimana Pak Imam mengatasi itu semua
faktor nekat itu kok benar-benar bisa membimbing Pak Imam sampai sekarang ini? Kira-kira faktor apa kuncinya? Faktor pertama adalah kepercayaan orang. Ya kan? Saya dulu menjadi teknisi itu sering bergaul dengan orang, dengan supplier saya juga kenal baik. Mereka melihat saya itu mungkin bisa dipercaya. Ya saya punyanya hanya itu. Ya saya keluar ya dengan modal kepercayaan itu. Saya ngambil barang yang masih belum bisa tunai, ya saya alhamdulillah Kasih tempo ya? Memberikan tempo. Terus orang-orang yang kenal, yang tadinya servis di mana ya sekarang pada servis ke saya. Mengawalinya dengan yang mengawali dengan kepercayaan aja, Dengan reputasi ya, reputasi yang sudah dibentuk. Iya. Baik. Nah, Pak Imam sendiri selain sekarang sudah memiliki 13 outlet pangkas rambut di Depok ya. Sekarang Pak Imam juga terjun ke bisnis properti. Nah, ini bagaimana kok bisa jauh banget nih dari gunting rambut kok tiba-tiba ke properti? Ini ilhamnya dari mana? Ini kan perjalanan. Menuju properti itu tidak semata-mata juga langsung nyampe. Ada perjalanan-perjalanan yang panjang lah kalau mau diceritakan. Tapi singkatnya saya melihat usaha properti adalah usaha yang paling aman, tidak ada penurunan investasi, dan orang semuanya juga punya target akan Punya rumah. Ya, dari situ saya berpikir ya tentunya dengan kebutuhan saya yang anak 4, terus ya sekarang alhamdulillah sudah punya kendaraan, harus servis, dan itu kebutuhan yang makin besar. Ya tentunya saya harus mempunyai cita-cita juga yang lebih tinggi. Bukannya saya tidak bersyukur, tapi ini karena kesempatan ada. Saya bukan mencari peluang yang kira-kira saya tidak mampu, tapi peluang itu datang. Akhirnya ya saya ambil peluang itu. Ya tentunya dengan jerih payah dan sedikit tabungan yang bisa saya pergunakan untuk mengawali bisnis properti. Lalu Pak Imam mungkin terakhir ya. Kalau ada pengusaha pemula yang sedang merintis, mungkin menjumpai kegagalan, nah, mungkin Pak Imam bisa memberikan tips-tips rahasia sukses bagaimana supaya bisa bangkit dari kegagalan dan bisa sukses untuk usaha yang digeluti. Silakan. Ya, baik. Orang berhasil itu tentunya mereka yang lulus dalam ujian, ya kan? Kalau belum lulus ujian itu namanya belum berhasil. Tentunya mempunyai usaha itu ada banyak kendala, problem. Ya, yang pertama kita sabar, itu yang pertama. Yang kedua, kerja serius. Kalau saya bukan hanya berani, tapi saya nekat. Nah, iya kan? Dan nekatnya nggak cuma nekat bisnis, tadi nekat nikah, nekat pergi haji. Baik mitra bisnis, itu tadi wawancara kita yang sangat menarik sekali dengan Pak Imam Turidi, ya, seorang office boy yang hari ini sudah menjadi pengusaha hebat. Nah, untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut kisah beliau, silahkan nanti bisa dibaca di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Sampai jumpa.